November 25th, 24. Mimpi telah menjadi salah satu aspek yang paling misterius dan menarik dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, mimpi memiliki makna yang sangat mendalam dan seringkali dianggap sebagai salah satu cara di mana Allah berkomunikasi dengan umatnya. Fenomena ini bukan hanya sekadar bunga tidur, melainkan sebuah peristiwa yang dapat membawa pesan-pesan penting. Dalam pandangan Islam, mimpi bukanlah sekadar refleksi dari pikiran bawah sadar atau pengalaman sehari-hari. Ada dimensi spiritual yang terkait dengan mimpi. Mimpi dapat menjadi wahyu bagi para nabi dan petunjuk bagi manusia biasa. Rasulullah sendiri sering menerima wahyu dalam bentuk mimpi, yang kemudian memberikan panduan bagi tindakan dan keputusan beliau. Menyadari makna mimpi dalam Islam, umat Muslim diajarkan untuk memperhatikan dan menghormati mimpi-mimpi mereka, terutama yang tampak membawa pesan ilahi. Dalam ajaran Islam, mimpi dianggap sebagai salah satu aspek spiritual yang penting dan memiliki berbagai makna yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Mimpi diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama, masing-masing dengan karakteristik dan implikasi yang berbeda. 1. Mimpi yang benar. Mimpi yang benar adalah jenis mimpi yang datang langsung dari Allah. Mimpi ini dianggap sebagai bentuk komunikasi ilahi dan seringkali membawa pesan-pesan penting, baik berupa kabar gembira maupun peringatan. Mimpi ini biasanya ditandai dengan perasaan tenang dan jelas setelah bangun tidur. Dalam beberapa kasus, mimpi yang benar dapat berfungsi sebagai petunjuk bagi seseorang, memberikan arahan atau mengingatkan tentang sesuatu yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mimpi dari setan. Jenis mimpi yang kedua, yaitu mimpi yang berasal dari setan. Mimpi ini seringkali menakutkan, mengganggu, dan menyebabkan perasaan cemas atau takut setelah bangun tidur. Tujuan dari mimpi ini adalah untuk membuat seseorang merasa gelisah dan tidak nyaman. Disarankan untuk berlindung kepada Allah dan berdoa ketika mengalami mimpi buruk, serta melupakan mimpi tersebut. 3. Mimpi biasa. Kategori ketiga, yang merupakan mimpi biasa tanpa makna spiritual khusus. Mimpi-mimpi ini biasanya merupakan refleksi dari pikiran, perasaan, dan pengalaman sehari-hari yang disimpan di bawah sadar. Mereka bisa berupa fragmen dari kejadian yang dialami atau sesuatu yang dipikirkan sebelum tidur. Adghats ahlam tidak mengandung pesan penting dan lebih merupakan hasil dari proses psikologis alami yang terjadi selama tidur. Mimpi jenis ini umum dialami oleh semua orang dan tidak memerlukan perhatian khusus dari segi makna atau tafsir. Dalam ajaran Islam, mimpi yang benar atau ruqyah syadika memiliki tempat istimewa karena dianggap sebagai salah satu bentuk komunikasi ilahi. Tanda utama dari mimpi yang benar adalah perasaan tenang dan jelas yang dirasakan oleh individu setelah terbangun. Mimpi ini tidak hanya membawa ketenangan batin, tetapi juga seringkali memberikan pandangan atau petunjuk yang nyata dan dapat dimaknai dengan baik. Nabi Muhammad bersabda bahwa mimpi yang benar adalah satu dari 46 bagian dari kenabian yang menunjukkan betapa pentingnya dan suci mimpi tersebut. Mimpi yang benar dianggap sebagai salah satu cara Allah memberikan bimbingan, peringatan, atau kabar baik kepada hamba-Nya. Tidak semua orang beruntung mendapatkan mimpi yang benar, namun bagi mereka yang mengalaminya, mimpi tersebut seringkali memberikan dampak mendalam pada kehidupan mereka. Mimpi yang benar biasanya sangat jelas dan mudah diingat. Visual dan pesan dalam mimpi tidak kabur dan memberikan makna yang dapat dipahami. Mimpi ini tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Rasulullah. Mimpi yang benar seringkali sangat relevan dengan kondisi atau situasi kehidupan orang yang bermimpi. Pesan yang disampaikan seringkali sesuai dengan kebutuhan spiritual atau moral mereka pada saat itu. Contoh klasik dari mimpi yang benar adalah mimpi Nabi Yusuf yang diramalkan dalam Al-Quran. Dalam mimpi tersebut, Yusuf melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi ini memberikan petunjuk tentang masa depan Yusuf dan keluarganya, serta peran penting yang akan dipegangnya dalam sejarah. Menghadapi mimpi yang benar, seorang Muslim dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah dan merenungkan pesan yang disampaikan. Selain itu, penting untuk berbagi mimpi yang benar dengan orang yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan untuk memberikan tafsir yang benar dan bermanfaat. Melalui mimpi yang benar, seorang hamba dapat merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dan mendapatkan bimbingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda mimpi yang benar adalah langkah awal untuk memahami dan menghargai anugerah yang diberikan Allah melalui alam mimpi. Dalam ajaran Islam, mimpi tidak hanya dianggap sebagai fenomena tidur biasa, tetapi juga sebagai salah satu cara Allah menyampaikan petunjuk kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan etika tertentu yang harus diikuti dalam bermimpi dan memperlakukan mimpi. 1. Tidak menceritakan mimpi buruk. Salah satu etika utama dalam bermimpi adalah tidak menceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk seringkali berasal dari setan dan bertujuan untuk menakut-nakuti serta membuat seseorang merasa gelisah. Menceritakan mimpi buruk kepada orang lain dapat memperburuk rasa takut dan kegelisahan, serta menyebarkan energi negatif. Rasulullah mengajarkan bahwa ketika seseorang mengalami mimpi buruk, ia harus berlindung kepada Allah, meludah 3 kali ke arah kiri, dan berbalik dari sisi yang semula digunakan untuk tidur. Hal ini dilakukan agar mimpi buruk tersebut hilang dan tidak lagi mengganggu. 2. Berdoa sebelum tidur. Sebelum tidur, umat Muslim dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Doa sebelum tidur berfungsi sebagai perlindungan dari mimpi buruk dan gangguan setan selama tidur. Salah satu doa yang dianjurkan adalah membaca ayat kursi, Al-Baqarah 255, dan beberapa surah pendek dari Al-Quran, seperti Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas. Dengan berdoa, seseorang memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah untuk mendapatkan mimpi yang baik dan bermanfaat. 3. Berzikir sebelum tidur. Selain berdoa, berzikir sebelum tidur juga merupakan etika yang diajarkan dalam Islam. Berzikir dengan mengingat Allah melalui ucapan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir dapat menenangkan hati dan pikiran sebelum tidur. Dengan berzikir, seseorang dapat mengarahkan pikirannya kepada Allah dan menjauhkan diri dari pikiran-pikiran negatif atau tidak baik yang mungkin muncul saat tidur. 4. Menceritakan mimpi baik kepada orang yang tepat. Jika seseorang mengalami mimpi yang baik atau mimpi yang dianggap sebagai ruqyah syadika, mimpi yang benar, dianjurkan untuk menceritakan mimpi tersebut kepada orang-orang yang dipercaya dan berpengetahuan. Mimpi yang baik dapat membawa kabar gembira atau petunjuk, dan menceritakannya kepada orang yang tepat dapat membantu dalam menafsirkan makna mimpi tersebut dengan benar. Rasulullah pernah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian melihat mimpi yang disukainya, hendaknya ia menceritakannya hanya kepada orang yang ia cintai." 5. Menghindari tafsir mimpi yang tidak jelas. Tidak semua mimpi memiliki makna yang jelas dan tidak semua orang mampu menafsirkan mimpi dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk tidak terburu-buru dalam menafsirkan mimpi, terutama jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tafsir mimpi dalam Islam. Disarankan untuk mencari nasihat dari ulama atau ahli tafsir mimpi yang berkompeten jika merasa perlu untuk memahami makna sebuah mimpi. Dengan mengikuti etika-etika ini, umat Muslim dapat mendekati fenomena mimpi dengan penuh rasa hormat dan kebijaksanaan. Mimpi yang baik dapat menjadi sumber inspirasi dan petunjuk, sedangkan mimpi buruk dapat diatasi dengan berdoa dan berlindung kepada Allah. Melalui pemahaman dan penerapan etika tentang mimpi dalam Islam, seseorang dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan seimbang.